Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita ikuti bersama dengan penuh hikmah maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdurrahman Fikri LCMH. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin, amma ba'du. Pertama-tama saya mengingatkan diri saya dan semua ibu-ibu dan bapak, karena cuma bapak sendiri jadi saya bilang bapak. Ibu-ibu dan bapak, untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini bukan cuma dalam sekedar menghadiri undangan Betul kan? Ada masalah BNI WI? Iya. Iya kan? Iya. Ya, BNI WI. Ya, jadi bukan cuma sekedar menghadiri Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia BNI WI, akan tetapi kita di sini ada nilai ibadah di dalamnya. Kita hadir Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Nanti dijelaskan dari mananya ketaatan. Pertama-tama yang saya hormati dulu, yang sebelumnya berbicara sebelum saya, orang tua kami, Ketua Presidium 4 dan ketua-ketua presidium yang lain, terkhusus di sini orang tua kami Ibu Hajjah Asriyah Samaila, yang kami hormati ketua panitia daripada acara ini, yaitu Ibu Hajjah Siti Huzaimah Haji Pitoyo, serta para pimpinan organisasi Islam wanita, baik dari ada hadir bersama kita dari Wanita Islam Al Khairat, mohon izin Ibu Syarifah Sakinah Al Habsi, hadir juga bersama kita dari Muslimat NU Nahdlatul Ulama, Ibu Asia sebagai ketua, hadir bersama kita dari Fatayat. Kemudian hadir juga mungkin dari Banana atau dari Muhammadiyah, mungkin juga hadir dari ibu-ibu Islam wanita, apa namanya di Muhammadiyah, Aisyah, ibu-ibu dari Aisyah, serta semuanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah tidak bisa disebutkan satu persatu, Bu. Kalau disebutkan satu persatu habis kita punya waktu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semuanya di tempat ini, puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat. Yang terpenting Allah masih memberikan kita nikmat iman, sehingga kita bisa hadir
karena dasar keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hadir di tempat ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dibacakan tadi, salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Apa makna tanhallu bihil uqad? Yang mana Allahumma sholli salatan kamilatan. Ya Allah, salawat kalau kita ucapkan kepada Nabi, apa maknanya? Salawat kalau kita ucapkan kepada Rasulullah maknanya Allahumma zid li Muhammadin syarafat wa ta'zimah. Itu maknanya. Jadi kalau kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah tambahkan kemuliaan dan keagungan bagi Nabi Muhammad. Itu makna salawat. Ya. Itu kalau dari kita. Kalau dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau salawat dinisbatkan kepada Allah, bukan maknanya Allah berfirman Allahumma shalli ala Muhammad, bukan itu maknanya. Jadi kalau salawat dinisbatkan kepada Allah, maknanya nuzulur rahmah, turunnya rahmat. Itu makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan salam Allahumma sholli ala, kalau kita awali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi apa wa sallim, jangan wasallam Bu, nanti beda dia punya nahwu itu ya. Kalau kita awali sholli akhirnya sallim. Kalau kita awali sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Biasa kita kalau kunut wa sallallahu ala sayyid, saya biasa ada beberapa imam saya perhatikan begitu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah nyambung. Jadi kalau salat di awal akhirnya wasallam. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kalau mau tambah wabari jangan wabari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Jangan wabari. Wa baraka wa sallam. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Nah, di sini tempatnya wa barik. Wa barik wa sallim. Supaya benar kita mengucapkan salam ini supaya dapat pahala. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ini juga satu. Kalau kita mengucapkan sholli jangan dikasih panjang. Sholli. Biasanya dikasih dan Allahumma sholli ala. Nah, sholli dalam bahasa Arab, sholli itu domir yang digunakan untuk muannas. Ya, anti sholli. Kalau digunakan untuk Allah tidak boleh pakai lafaz muannas. Jadi dihilangkan dia punya ya. Jadi Allahumma sholli. Stop. Jangan sholli. Nah, karena bahasa Arab ini kita kasih panjang lafaznya berubah makna Bu. Ya, jika panjang dan pendeknya bukan pada tempatnya itu berubah makna. Nah, kita mau supaya kita salawat dan kita dapat pahala. Kalau menangis, ya Allah, Allahumma sholli, kita salah. Sudah menangis tapi kita salah salawatnya. Bagaimana itu? Nah, jadi kita khusyuk di dalam hati, amalannya juga harus benar. Ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Karena tadi ini dibaca sama ibu-ibu salawatnya, jadi saya jelaskan sedikit maknanya. Tanhallu bihil uqad, yang mana dengan Nabi Muhammad al-uqad. Uqad itu artinya sesuatu yang terikat, artinya sesuatu yang sulit. Ada kehidupan ini ada sesuatu yang sulit. Kadang ada orang punya hutang, ada orang punya masalah dengan keluarga, ada orang yang punya masalah dengan anak, ada orang yang punya masalah dengan tetangga, ada yang masalahnya ekonomi. Tanhal, insya Allah Allah beri jalan keluar. Nah, itu mananya di salawat ini. Dengan apa? Dengan salawat Nabi. Watan faridu bihil kurab. Al-kurab artinya sama juga maknanya. Ada sesuatu yang dipusingkan, Allah berikan apa? Infiraj, jalan keluar. Kenapa? Karena Nabi ini barokah. Nabi ini apa? Barokah. Rasulullah ini barokah. Kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika matahari mendekat di atas kepala dengan jarak 1 mil. 1 mil itu berapa? 1 mil itu kalau orang jalan kaki setengah jam perjalanan, itu jarak 1 mil. Nanti di hari kiamat matahari mendekat di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil tersebut. Semua umat Islam yang jatuh kepada dosa besar, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, kata mereka, ya Adam, anta abul bashar. Nabi Adam, kau bapaknya seluruh manusia. Isfa'lana, berikan syafaat kepada kami. Apa itu syafaat? Syafaat itu talabul khairi minal khairi lil khair, meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Itu makna syafaat. Jadi semua ini yang ketika itu ada yang dia punya apa namanya keringat sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang. Itu disebutkan dalam hadis. Ada yang tenggelam dia punya keringat. Subhanallah. Datang sama Nabi Adam. Nabi Adam bilang, lastu sahibah hadhihi syafaat. Saya bukan yang milik syafaat ini. Pergi kepada Nabi Nuh. Pergi lagi mereka sama Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, lastu sahibah hadhihi syafaat. Saya bukan pemilik syafaat ini. Pergi kepada Nabi Idris. Begitulah mereka berpindah dari Nabi ke Nabi. Sampailah mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa bilang, lastu sahibah hadhihi syafaat. Saya bukan pemilik syafaat ini. Idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya ini pergi kepada Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, isfa tu syafa. Ya, isfa tu syafa, sal tu'ta. Mintalah, berikanlah syafaat, syafaatmu diterima, dan mintalah doamu diterima oleh Allah. Apa kata Nabi? Ai Rabbi ummati ummati. Wahai Tuhanku, umatku umatku. Ah, ini tadi mana dari salawat yang kita sebut? Antal murtaja yaumas diham. Apa artinya? Antal murtaja yaumas diham. Antal murtaja, engkau ya Rasulullah yang diharapkan yaumal izdiham, hari di mana orang saling apa namanya dalam keadaan susah, ketika matahari di atas mereka dekat, mereka dalam keadaan susah. Antal murtaja, engkau orang yang diharapkan syafaatnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini pemilik syafaatul utsma. Beliau yang tolong kita di hari kiamat, ya. Sedangkan di hari kiamat beliau tolong kita, apalagi cuma di dunia. Maka kita hadir di sini, walaupun beliau sudah meninggal, Ustaz, tapi Nabi Muhammad sudah meninggal, Ustaz.
Apakah orang meninggal bermanfaat bagi orang yang masih hidup? Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup saya bermanfaat buat kalian, dan mati aku pun bermanfaat buat kalian. Artinya walaupun Nabi sudah meninggal, beliau masih bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Sampai suatu ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi paceklik. Apa itu paceklik? Musim kemarau. Musim kemarau sampai itu kambing di zaman Sayyidina Umar dipotong. Yang didapat tidak ada lagi daging, tinggal tulang. Maka ada satu sahabat ini datang ke kuburnya Nabi, datang ke kuburannya Rasulullah. Apa katanya? Ini sahabat Nabi, bukan siapa-siapa, sahabat Nabi. Datang ke kuburnya Nabi. Kemudian katanya, ya Rasulullah, istasqi li ummati fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu, sesungguhnya mereka binasa. Akhirnya ini sahabat malam harinya mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya apa? Kata Nabi dalam mimpi tersebut, insya Allah kalian akan diberi hujan oleh Allah. Sampaikan salam saya kepada Umar bin Khattab dan katakan kepadanya, benarlah atau berjuanglah untuk mengurus umat ini. Jadi kalau orang melihat Nabi dalam mimpi, orang lihat Nabi dalam mimpi, dia sedang melihat Nabi. Kalau kita lihat, kita punya bapak, ibu, kakek, nenek, orang tua, belum tentu kita lihat mereka. Bisa jadi syaitan. Apalagi kalau yang dia suruh yang tidak baik. Yang dia suruh tidak baik, dapat dipastikan ini setan. Biasa kita kan mimpi. Ada tadi bertanya, Ustaz, biasa saya mimpi, saya punya orang tua sudah tidak pakai baju, Ustaz. Nanti saya sumbang, boleh saya sumbang baju untuk orang? Jangan-jangan dia susah di sana, dikubur. Bisa jadi, bisa juga tidak jadi. Bisa jadi seperti itu, bisa juga tidak benar. Tapi kalau kita lihat Nabi dalam mimpi, orang itu sedang melihat Nabi. Dan orang kalau lihat Nabi dalam mimpi, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini sahabat, dia datang sama Sayyidina Umar di pagi hari. Dia sampaikan, ya Amirul Mukminin, tadi kemarin saya ziarah ke makam Nabi. Saya minta kepada Allah, saya bertawasul dengan Nabi supaya diberi hujan. Malam harinya saya mimpi ketemu Nabi. Dia kabarkan kepada saya dalam mimpi tersebut, sampaikan salamku kepada Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Sayyidina Umar menangis, berjujuran air mata. Kata beliau, ma'alu illa ma'ajizku. Saya akan benar-benar mengurus umat ini. Dalil dari mana? Sayyidina Umar tidak mengingkari apa yang dilakukan sama sahabat itu. Apa itu? Ziarah makam Rasulullah. Jadi Nabi walaupun sudah meninggal, beliau masih bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Jadi kalau kita, ya Allah, kita doa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi. Biasa kalau orang pergi umroh, pergi umroh, ketika datang sampai di Raudhah, sampai di depan hujrah makamnya Nabi, doa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi, saya punya usaha dagang di Bacoklat, atau saya punya coklat, kasih bagus dia punya buah. Ya, saya punya cikek, kasih bagus dia punya buah. Saya punya usaha di Palu, kasih bagus dia punya hasil. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi. Boleh tidak? Silahkan. Itu namanya tawassul. Ya Allah, ada mungkin yang tapi kayaknya sudah menikah semua ibu-ibu di sini. Mungkin ada yang belum menikah. Doa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kasih cepat jodoh. Doa juga itu yang baik-baik. Boleh tidak? Boleh. Jadi kita minta dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Itu makna alladhi tanhallu bihil
uqad. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, sesuatu yang sulit Allah permudah. Nah, alhamdulillah kita duduk di sini. Atas dasar ini kita merayakan Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi, ini adalah kapan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau ibu-ibu biasanya baru habis naik jabatan dia punya suami, apa yang dibikin? Undang ibu-ibu majelis makan-makan binte di rumah, acara syukuran, betul tidak? Biasanya begitu tidak? Begitu ya? Baca tahlil biasa atau baca yasin, undang ada mau acara. Kenapa? Saya punya suami sudah jadi kabin. Misalnya contoh, jadi sekarang kepala dinas. Saya mau buat syukuran. Jadi kita syukuran sama Allah terhadap nikmat-nikmat kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kenapa beliau puasa hari Senin, apa kata Nabi? Dzalika yauma wulidtu wa yauma bu'itsu fihi. Hari itu kata Rasulullah saya dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad melakukan kebaikan. Apa itu? Puasa. Sebagai ungkapan rasa syukur beliau atas kelahiran beliau. Jadi karena kelahiran beliau kita dapat petunjuk, kita mengenal Islam, kita mengenal Allah, maka Nabi bersyukur atas itu. Jadi jangan dikiaskan, Bu. Jangan nanti ada orang bilang, saya mau puasa hari Jumat. Kenapa? Karena saya lahir hari Jumat. Beda, Bu. Jangan dikiaskan ya. Jangan disamakan antara Nabi dengan ibu-ibu. Puasa hari Selasa. Kenapa? Saya punya ulang tahun. Tidak. Beda. Nabi lahirnya itu bawa barakah. Nabi itu lahirnya bawa manfaat. Sehingga ketika beliau lahir, kita rayakan dengan syukuran. Apa itu? Maulid Nabi. Jadi Nabi puasa hari Senin atas dasar kelahirannya. Puasanya kapan? Nanti puluhan tahun setelah itu. Ya. Lahirnya sudah lama, syukurannya nanti. Nah, ini dalil bolehnya kita merayakan Maulid Nabi walaupun nabinya lahir sudah lama, ratusan ribuan tahun yang lalu. Kita masih merayakan Maulid Nabi pada saat ini. Kemudian Nabi puasa Senin setiap hari Senin, puasa setiap hari Senin. Itu berarti bolehnya melakukan Maulid setiap tahun. Karena Nabi melakukan kebaikan setiap hari Senin di hari kelahiran beliau. Maka kita melakukan kebaikan di hari kelahiran Nabi. Ini dasar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kita syukuri itu? Kita syukuri dengan kebaikan. Ada tadi bacaan Al-Quran. Baik tidak? Saya tanya ibu-ibu, baca Al-Quran baik tidak? Di sini ada orang main domino? Tidak ada. Di sini ada orang minum minuman keras? Tidak ada. Semuanya baik. Ada kasidah ibu-ibu luar biasa, ya, gendang kayak mau perang, luar biasa pukulan, luar biasa, salawat sama Nabi, baik tidak? Kita kumpul di sini yang dulu mungkin 1 tahun belum pernah ketemu, ya, karena beda organisasi, tidak ada kesempatan, sibuk masing-masing, bisa ketemu di sini, baik tidak? Baik. Semuanya baik, maka kita syukuri nikmat kelahiran Nabi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, tapi ini Ustaz, Maulid ini Nabi tidak pernah bikin. Gimana kita mau bilang? Nabi tidak pernah buat Maulid. Iya, mana Nabi masih hidup? Mana dia mau? Ya, sahabat pun kalau memang baik. Kalau ada bilang begitu, kalau memang baik, berarti sahabat yang buat bikin ini, Ustaz. Bukan kita. Kalau memang itu baik, Nabi tidak pernah bikin, sahabat tidak pernah bikin, tabi'in juga tidak pernah buat. Ini pertama kali yang buat siapa, Bu? Yang pertama kali mengadakan Maulid adalah seorang raja di Irak, namanya Al-Malikul Muzaffar, raja daerah Irbil di Irak. Apa yang beliau buat? Di hari Maulid Nabi, di tanggal 12 Rabiul Awal, apa yang beliau lakukan? Beliau sembelih kambing 5.000 ekor.
Berapa? 5.000 ekor dipanggil. Nah, kita kalau 1 ekor 1 RT yang makan. Jadi 5.000 ekor dipotong. 10.000 ekor ayam. 100.000 mangkok susu. Susu maksudnya di sini susu laban yang asam itu. Dikumpulkan orang masyarakat hadir menikmati hidangan tersebut karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama kali mengadakan maulid, dan tidak ada satupun ulama yang menentang apa yang beliau lakukan. Sampailah perayaan tersebut terus menerus sampai zaman kita sekarang. Kalau ibu-ibu di Palu pakai telur, bukan pakai susu. Pakai telur, berangkas. Boleh juga diganti nanti dia punya telur, pakai uang atau apa. Tapi agak mahal kalau pakai uang. Kalau di Palu pakai telur, kalau di daerah lain, kalau saya dulu di Libanon, saya sekarang lagi diserang sama Yahudi. Semoga Allah jaga kita punya saudara-saudara Muslim di Libanon. Kalau saya dulu sekolah di Libanon, maulid itu lebih ramai daripada hari Lebaran. Kenapa? Kalau orang hari Lebaran bersiap di rumahnya keluarga masing-masing saja. Tapi kalau maulid, orang pasang meja di muka rumahnya, dia taruh makanan, siapa yang lewat potong, makan gratis, majalah lillahi ta'ala, karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya makan sepuas-puas, ya karena gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di sini baca maulid, ada pohon telur, pohon pisang. Tidak bisa pohon yang lain karena susah ditusuk-tusuk. Kalau pohon yang lain, jadi dipilih pohon pisang. Nah, pohon pisang berbuah telur. Subhanallah. Nah, itu ada istiadat. Nah, ini telur ketika orang bawa. Ini telur ditaruh di pohon pisang. Mau dibuang di laut atau di mana? Saya tanya, itu telur dimakan atau dibuang di laut? Ada yang buang di laut telur? Tidak ada. Baik tidak? Baik, orang sedekah telur dimakan, ada protein. Alhamdulillah, semuanya baik. Jadi walaupun Nabi tidak buat, walaupun sahabat tidak buat, walaupun tabi'in tidak buat, dia masuk dalam kategori hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam. Nabi katakan dalam Islam, bukan cuma di zaman Nabi, bukan cuma di zaman sahabat. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam dan sesuatu yang baru itu baik, kata Nabi, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Jadi walaupun Nabi tidak lakukan, tapi karena dia baik, maksud dia, maka dia adalah sesuatu yang dianggap berpahala bagi siapa yang melakukannya. Jadi kalau ada ibu-ibu mau sumbang maulid, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau ada acara maulid di tetangga, ini mau bikin maulid, saya mau sumbang sumbang biar cuma telur 2 rak. Jangan ragu-ragu. Ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta, ya Allah, dengan keberkahan maulid ini Allah kasih selesai saya punya urusan ini. Allah kasih mudah saya punya urusan. Saya punya anak, dikasih tumbuh dengan anak yang baik, anak yang soleh. Semuanya bisa didoakan yang baik-baik dengan keberkahan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak, semoga insyaallah ini maulid membawa keberkahan buat kita semua. Ya, semoga ini organisasi BMI ya, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia, menjadi organisasi yang bisa menaungi organisasi wanita Islam sehingga bisa bersatu untuk kekuatan Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga perpecahan antara kita dikeluarkan, karena biasanya ibu kalau sudah macam-macam majelis ini,
Biasanya yang muncul itu apa? Gibah, namimah, bercerita orang. Semua itu kita bersihkan. Majelis-majelis kita bersihkan daripada hal-hal yang seperti itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasulullah, termasuk tanda kebaikan Islam seseorang, kita meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ini majelis ini. Tidak bagus warna jilbab. Lebih gagah kita punya warna ungu. Misalnya ini, bukan urusan kita. Dia barangkali mau warna pink, warna ungu, bukan urusannya kita, Bu. Ya tidak usah kita ikut campur. Kalau bukan urusannya kita, tidak usah kita komen. Bikin banyak dosa. Ya, bikin banyak dosa. Nah, diajarkan kita akhlak. Kalau bukan kita urusan kita, selama itu bukan maksiat, tidak perlu kita komen. Sudah, itu selamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akbaru khataaya min adam min lisani. Paling banyak dosanya anak Adam ini daripada lisannya. Dari lisan ada yang jatuh kepada dosa besar, bahkan dari lisan ada yang jatuh kepada kekufuran. Waliyadillah. Semoga insyaallah maulid ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan maulid ini Allah mudahkan urusan, Allah mudahkan rezeki, Allah berkahi rezeki, Allah berkahi keluarga kita, Allah tumbuhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang terpenting Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.